Di hari pernikahanku, ketika semua orang tersenyum dan bunga-bunga menghiasi pelaminan, justru sebuah penghinaan paling pahit menampar keluargaku. Hadiah sederhana dari ibuku dilempar begitu saja di depan para tamu. Saat semua terdiam, hanya hatiku yang berteriak, apakah aku harus memilih cinta atau kehormatan keluargaku? Namaku Rina. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Desa yang setiap paginya selalu dibangunkan oleh kicau burung dan aroma tanah basah yang baru disiram embun. Hidupku tak pernah jauh dari suara ayam berkokok, riuh anak-anak berlari di jalan tanah, dan bunyi lesung ibu-ibu yang menumbuk padi di halaman rumah. Semua itu bagiku bukan sekadar bunyi, melainkan senandung desa yang menenangkan hati. Aku tinggal berdua dengan ibuku, Ibu Sari. Beliau adalah seorang perempuan yang keras sekaligus penuh kasih. Tubuhnya sudah mulai bungkuk karena usia. Tangannya penuh guratan kasar bekas kerja keras di sawah dan dapur orang kaya. Namun wajahnya selalu memancarkan ketulusan. Senyumnya adalah alasan mengapa aku bisa tetap kuat, meski hidup tak pernah memberi kami kemewahan. Ayah sudah lama tiada. Sejak aku masih kecil, ibu mengurus semuanya sendirian. Dari menggarap sawah milik orang, hingga berjualan sayur di pasar demi menghidupiku. Aku tahu betul, di balik wajahnya yang tegar, ibu menyimpan banyak lelah. Namun beliau jarang sekali mengeluh. Kalimat yang paling sering ku dengar darinya adalah, "Kita mungkin tidak punya banyak harta, Nak, tapi kita punya kehormatan. Dan itu tidak boleh hilang, meski apapun terjadi." Kata-kata itu menempel di kepalaku, seolah menjadi bagian dari darahku. Hari-hariku berjalan sederhana. Pagi membantu ibu menyiapkan dagangan, siang membantu tetangga yang sedang punya hajat, sore duduk di beranda rumah sambil melihat padi melambai di tiup angin. Hidupku terasa datar, tenang, meski kadang aku iri melihat teman-teman sebayaku yang sudah merantau ke kota, bekerja di kantor, atau menikah dengan pria yang mapan. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah drastis ketika seorang pria datang ke rumah. Namanya Budi. Aku pertama kali mengenalnya lewat seorang kerabat jauh. Budi adalah pemuda dari keluarga kaya raya di kota kecamatan. Wajahnya tampan, pakaian yang ia kenakan selalu rapi dan mahal, serta tutur katanya pada awalnya terdengar lembut. Kehadirannya membuat tetanggaku berbisik-bisik, sebagian iri, sebagian lagi penasaran bagaimana mungkin seorang seperti dia mau datang ke rumah kami yang sederhana. Aku sendiri sempat tidak percaya. Apa yang bisa ia lihat dariku? Aku hanyalah anak desa dengan kehidupan sederhana. Namun kenyataan berkata lain. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, ia datang kembali bersama keluarganya, menyampaikan niat untuk melamarku. Hari itu, ibu terlihat sangat bahagia. Matanya berbinar seperti langit penuh bintang. Aku tahu dalam hatinya beliau merasa lega. Mungkin, dengan menikahnya aku dengan pria kaya, masa depanku akan lebih terjamin. Aku, yang awalnya penuh keraguan, akhirnya luluh melihat betapa bahagianya ibu. "Terimalah, Nak," ucapnya lembut malam itu. "Ibu ingin melihatmu bahagia, hidupmu lebih baik dari ibu." Aku hanya bisa diam. Perasaan campur aduk memenuhi dadaku. Di satu sisi aku takut. Aku tidak mengenal Budi dengan baik. Belum tahu betul siapa dia sebenarnya. Namun di sisi lain, aku ingin membuat ibu bahagia. Aku ingin melihat senyumnya yang selama ini terbebani lelah berubah menjadi lega. Malam itu, aku memandang wajah ibu yang tertidur setelah seharian menyiapkan jamuan sederhana untuk keluarga Budi. Keriput di wajahnya semakin jelas, rambutnya yang memutih makin terlihat di bawah cahaya lampu minyak. Aku berbisik pelan dalam hati, "Baiklah, Bu, kalau ini membuatmu bahagia, aku akan menerimanya." Keesokan harinya, kabar pertunangan kami menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berdatangan ke rumah, sebagian memberi selamat, sebagian lagi melontarkan komentar sinis. Ada yang berkata aku beruntung bisa menikah dengan orang kaya, ada pula yang berbisik bahwa aku mungkin hanya akan jadi penghibur sesaat bagi keluarga besar Budi. Aku mendengarnya semua, tapi berusaha menutup telinga. Yang penting bagiku hanyalah senyum ibu. Hari-hari selanjutnya penuh dengan persiapan pernikahan. Aku mulai belajar adat istiadat dari para tetua desa, menyiapkan busana, serta membantu ibu menjahit kain sederhana yang akan dipakai untuk acara nanti. Di tengah kesibukan itu, aku sering melihat ibu tersenyum sendiri, seakan seluruh penat hidupnya terhapus. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Setiap kali keluarga Budi datang membicarakan persiapan, mereka selalu membawa aura dingin. Ibunya jarang tersenyum, ayahnya hanya bicara seperlunya,
Dan Budi sendiri kadang menunjukkan wajah yang membuatku ragu. Ada saat ketika matanya menatapku dengan rasa tidak sabar, seolah aku hanya bagian dari rencana besar yang ia susun, bukan pasangan hidup yang ia pilih dengan cinta. Aku mencoba menyingkirkan semua keraguan itu. Aku terus menguatkan diri, berkata dalam hati bahwa semua akan baik-baik saja. Bukankah pernikahan adalah awal dari kehidupan baru? Bukankah semua orang akan berubah lebih baik setelah bersatu dalam ikatan suci? Namun malam-malamku mulai dipenuhi rasa resah. Aku sering terbangun mendengar suara ibu berdoa di kamar sebelah. Suara lirihnya menembus dinding bambu rumah kami. Ia memohon agar pernikahanku berjalan lancar, agar aku diberi kekuatan menghadapi ujian. Doa itu indah, tetapi juga membuatku semakin cemas. Di sebuah malam, aku memberanikan diri bertanya kepada ibu. Bu, apa ibu yakin dengan semua ini? Aku takut. Ibu menoleh lalu menggenggam tanganku. Matanya menatapku dalam-dalam. Nak, ketakutan itu wajar. Tapi ingat, setiap pernikahan pasti ada ujiannya. Ibu yakin kamu bisa melaluinya. Dan yang terpenting, jangan pernah melupakan siapa dirimu. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku mencoba tersenyum, meski dalam hati ada kegelisahan yang sulit kuhapus. Hari-hari menjelang pernikahan berjalan cepat. Desa semakin ramai. Kabar tentang pernikahanku menjadi bahan pembicaraan di warung kopi, di sawah, bahkan di pasar. Semua orang menanti hari itu. Hari di mana seorang gadis desa sederhana akan duduk di pelaminan bersama pemuda kaya raya. Aku sendiri hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga hari itu menjadi hari yang indah. Semoga doa ibu terkabul. Semoga aku benar-benar bisa menemukan kebahagiaan. Namun, entah mengapa, jauh di lubuk hati, ada bisikan kecil yang membuatku khawatir. Bagaimana jika semua ini bukan awal yang indah, melainkan awal dari luka yang panjang? Aku menutup mata mengusir pikiran itu. Aku harus percaya. Aku harus kuat. Karena bagiku, saat itu, kebahagiaan ibu adalah segalanya. Hari-hari menjelang pernikahan terasa seperti badai yang datang tiba-tiba. Hidupku yang biasanya berjalan lambat kini penuh dengan kesibukan. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan orang-orang yang datang membantu. Suara ibu-ibu yang menyiangi sayuran, anak-anak yang berlari membawa piring, dan tetangga yang sibuk mengatur kursi kayu di halaman, semua bercampur menjadi keramaian yang jarang sekali kualami. Aku berdiri di beranda rumah, memandang halaman yang mulai ditutupi tenda sederhana, kain putih dan biru dipasang seadanya, tak megah seperti pesta orang kota, tapi cukup untuk menampung tamu yang akan datang. Aku tahu ibu ingin semua terlihat sempurna, meski dengan kemampuan yang terbatas. Rina, tolong bantu ibu ikatkan pita ini di tiang tenda, panggil Ibu Sari sambil membawa gulungan kain. Aku segera menghampiri. Tangannya yang kasar memegang kain dengan hati-hati, seolah-olah setiap simpul adalah doa. Keringat mengalir di dahinya, tapi wajahnya berseri-seri. Aku ikut mengikat pita itu, meski dalam hati ada perasaan yang sulit kuungkapkan. Bu, capek tidak? Tanyaku lirih. Tidak, nak, jawabnya sambil tersenyum. Hari seperti ini cuma sekali seumur hidup. Ibu ingin semua terlihat indah. Aku menahan napas. Senyum ibu selalu berhasil menghapus cemas yang ada di dadaku. Meski aku tahu tenaganya sudah banyak terkuras. Siang itu, keluarga Budi datang untuk melihat persiapan. Mobil mereka yang besar berhenti tepat di depan rumahku, membuat anak-anak kecil berlarian mendekat hanya untuk melihat dari dekat. Dari dalam mobil keluarlah Budi bersama kedua orang tuanya. Mereka tampak mencolok di tengah keramaian desa. Pakaian mereka rapi, wajah mereka bersih terawat, dan aroma parfum menyengat memenuhi udara. Aku menyambut mereka dengan gugup. Selamat siang, Pak Bu, ucapku sambil menunduk sopan. Ibunya hanya mengangguk dingin, sementara ayahnya menatap sekeliling dengan ekspresi tidak puas. Budi, yang seharusnya bisa menenangkan suasana, justru sibuk memandang layar ponselnya. Apakah ini tenda untuk resepsi? Suara ibunya terdengar datar. Iya, Bu, jawab Ibu Sari dengan penuh hormat. Maaf seadanya, hanya ini yang bisa kami siapkan. Aku bisa melihat jelas perubahan wajah Ibu Budi. Alisnya sedikit terangkat, bibirnya menipis, lalu ia berkata, seadanya sekali, ya, semoga tamu tidak kecewa. Ucapan itu seperti pisau. Aku menoleh pada ibu, berharap beliau tidak terlalu terluka. Tapi aku tahu, hatinya pasti tercabik. Meski begitu, beliau tetap tersenyum, seolah-olah kata-kata itu hanya angin lalu. Yang penting, niatnya baik, jawab Ibu Sari lembut. Aku menggenggam ujung kain di tanganku lebih erat, berusaha menahan amarah. Sore itu, aku mendapat kesempatan berbicara dengan Budi.
Kami duduk di bangku kayu di samping rumah, sedikit jauh dari keramaian. Budi, kataku pelan, kalau kamu tidak nyaman dengan semua ini, kamu bisa bilang padaku. Ia menatapku sekilas, lalu menghela napas. Aku hanya ingin acara ini berjalan lancar. Tapi, kamu tahu sendiri standar keluargaku berbeda. Aku harap kamu bisa menyesuaikan. Kata-katanya menusuk, meski diucapkan tanpa nada kasar. Aku hanya menunduk, tak ingin pertengkaran terjadi di saat seperti ini. Mungkin setelah menikah, kita bisa pindah ke rumahku di kota. Kamu tidak harus terus di sini, tambahnya. Aku menelan ludah. Pindah ke kota, meninggalkan ibu? Bagiku itu seperti meninggalkan separuh hidupku. Tapi aku tidak berani menjawab saat itu. Malam harinya, aku melihat ibu masih sibuk menyiapkan hantaran. Di atas meja kayu sederhana, beliau menata kue-kue buatan sendiri, buah-buahan hasil kebun tetangga, dan kain batik yang ia simpan bertahun-tahun. Semua terlihat sederhana, tapi aku tahu, setiap benda itu syarat makna. Ibu, boleh aku bantu? Tanyaku. Boleh, nak. Tapi hati-hati, ini semua untuk besok. Jawabnya sambil tersenyum. Aku memperhatikan batik tua yang diletakkannya dengan hati-hati. Warnanya sudah pudar, tapi motifnya indah. Aku tahu itu bukan batik biasa, melainkan peninggalan nenek. Bu, kenapa kain ini ikut dibawa? Tanyaku heran. Ibu menatapku, matanya berkaca-kaca. Ini hadiah untuk kalian. Warisan keluarga yang ibu simpan selama ini. Ibu ingin Rina membawanya, supaya kamu selalu ingat dari mana asalmu. Dadaku terasa sesak. Aku ingin memeluknya saat itu juga. Tapi tanganku hanya bisa meraih ujung kain itu, merasakan teksturnya yang kasar namun hangat. Keesokan harinya, suasana semakin riuh. Para tetangga datang bergantian membawa bantuan. Ada yang membawa beras, ada yang membawa ayam. Bahkan ada yang datang hanya untuk menawarkan tenaga. Semua ingin ikut merasakan kebahagiaan. Namun, bisik-bisik juga semakin banyak terdengar. Rina beruntung sekali, dapat orang kaya, kata seorang ibu. Tapi, apa Budi betul-betul serius? Jangan-jangan hanya sementara, bisik yang lain. Aku mendengarnya, meski pura-pura tidak peduli. Aku tidak ingin suara-suara itu merusak ketenangan hatiku. Malam sebelum hari pernikahan, aku duduk di depan rumah bersama ibu. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang ditanam di halaman. Bu, kataku lirih, aku takut besok ada yang salah. Ibu menoleh, lalu mengusap kepalaku dengan lembut. Nak, tidak ada yang salah dalam pernikahan yang dilandasi niat baik. Ingat, kebahagiaan bukan soal mewahnya pesta, tapi tentang keikhlasan hati. Aku menatap wajahnya, merasakan ketenangan. Tidurlah, Rina. Besok hari besar untukmu. Jangan khawatir, ibu ada di sampingmu. Aku mengangguk, meski hatiku masih diliputi cemas. Dalam gelap malam, aku memejamkan mata dengan doa yang sama seperti ibu. Semoga semuanya berjalan lancar. Namun jauh di dalam hati, aku merasakan firasat aneh. Seolah badai besar tengah menunggu di depan, siap menghantam kebahagiaan yang baru saja dirajut. Hari itu akhirnya tiba. Sejak fajar, suara orang-orang sudah memenuhi halaman rumahku. Deru motor tamu undangan terdengar satu persatu, bercampur dengan suara gamelan yang dimainkan oleh kelompok kesenian desa. Aku terbangun dengan hati berdebar. Rasanya seperti dadaku ditimpa beban berat. Aku duduk lama di tepi ranjang, menatap pakaian pengantin yang sudah disiapkan sejak semalam. Kebaya putih dengan sulaman sederhana buatan tangan penjahit desa, lengkap dengan selendang panjang yang nanti akan disampirkan di bahuku. Bukan busana mewah seperti yang biasa kupandang di televisi, tapi bagiku pakaian itu punya makna. Ibu merogoh tabungan bertahun-tahun, hanya untuk membuatku terlihat indah di hari pernikahan ini. Ibu masuk ke kamarku dengan wajah berseri. Tangannya membawa baki berisi bunga melati untuk hiasan rambutku. Nak, bangunlah. Hari ini hari besar untukmu. Aku menoleh dan tersenyum. Meski di balik senyum itu ada kecemasan yang sulit kusembunyikan. Iya, Bu. Aku duduk di depan cermin. Para tetangga datang bergantian membantu merias. Sementara ibu mengatur bunga di rambutku, aku melihat pantulan wajahnya di cermin. Matanya berbinar, pipinya kemerah-merahan karena senyum yang tak pernah lepas. Aku tahu, kebahagiaan itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untukku. Selesai bersiap, aku keluar kamar. Tenda di halaman rumah sudah penuh dengan tamu. Mereka mengenakan pakaian terbaik, beberapa membawa kado, sebagian lagi sibuk berbincang sambil menatap ke arahku. Bisikan-bisikan kembali terdengar, tapi aku berusaha tidak menghiraukannya.
Cantik sekali, Rina, kata seorang tetangga. Aku hanya tersenyum tipis. Di dalam hati, aku masih menahan degup jantung yang begitu kencang. Tak lama kemudian, mobil besar rombongan keluarga Budi memasuki halaman. Suara knalpotnya saja sudah membuat semua orang menoleh. Dari dalam keluarlah Budi dengan setelan jas hitam rapi. Wajahnya tampan, langkahnya tegap, dan sorot mata tamu-tamu jelas menunjukkan kekaguman. Aku berdiri di depan, menunggu dengan tubuh kaku. Ketika tatapan mata kami bertemu, aku berharap akan menemukan keteduhan. Namun, yang kurasakan justru dingin, senyumnya tipis, sekadar formalitas. Aku menahan napas, menunduk, lalu mengikuti prosesi yang sudah diatur. Upacara berlangsung dengan hikmat. Suara penghulu terdengar jelas ketika ijab kabul diucapkan. Suasana hening, hanya diselingi isakan kecil dari ibu yang tak bisa menahan air matanya. Aku sendiri merasa campur aduk. Ada lega, ada bahagia, tapi juga ada rasa takut yang kian merayap. Setelah resmi menjadi suami istri, aku duduk di pelaminan bersama Budi. Senyum terpaksa menghiasi bibirku ketika satu persatu tamu datang memberi selamat. Ucapan manis dan doa-doa mengalir, tapi aku hanya bisa menunduk, berusaha menjaga sikap. Di tengah keramaian itu, mataku menangkap sosok ibu. Beliau berjalan perlahan membawa sebuah kotak kecil. Aku tahu apa isinya, selendang batik warisan nenek yang disimpannya selama ini. Hatiku langsung bergetar. Aku tahu betapa berharganya benda itu bagi ibu. Ibu mendekat, wajahnya penuh harap, matanya berkilat bangga. Dengan kedua tangannya, ia menyodorkan kotak itu pada Budi. Suaranya bergetar, tapi jelas terdengar. Nak Budi, ini hadiah dari ibu untuk kalian berdua. Tidak seberapa, hanya selendang batik tua. Tapi ini warisan keluarga, penuh doa dan harapan. Terimalah, nak. Semoga menjadi pengingat cinta dan restu. Aku menatap Budi, berharap ia menerima dengan lapang dada. Namun yang terjadi membuatku nyaris tak percaya. Budi membuka kotak itu, menatap selendang pudar di dalamnya, lalu mendengus. Dengan gerakan kasar, ia melempar kotak itu ke atas pelaminan. Suara kotak kayu menghantam lantai panggung membuat semua orang terdiam. Aku tercekat, mataku membesar, mulutku ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Suasana yang tadi riuh mendadak membeku. Tamu-tamu terdiam, hanya bisik-bisik kecil yang kemudian muncul. Sebagian menatap iba pada ibu, sebagian lagi menutup mulut menahan kaget. Ibu berdiri mematung, wajahnya pucat. Aku bisa melihat jelas bagaimana sorot matanya meredup, seolah seluruh tenaga di tubuhnya hilang seketika. Tangannya yang tadi penuh harap kini gemetar. Budi. Bisiku lirih, suaraku hampir tak terdengar. Namun suamiku yang baru saja resmi menikahiku, itu hanya menatap dingin. Kain lusuh begini dijadikan hadiah? Malu kalau orang lihat. Kata-katanya seperti cambuk yang menghantam dadaku. Aku menoleh pada ibu. Beliau masih berdiri kaku, bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak sanggup. Aku ingin berlari memeluknya, tapi tubuhku terpaku. Rasa malu, marah, dan sakit hati bercampur jadi satu, membuatku sesak. Di sekelilingku, tidak ada yang berani bicara. Tamu-tamu hanya menunduk atau pura-pura sibuk, tidak seorang pun berani membela ibu. Aku menunduk dalam-dalam. Air mataku menetes, tapi segera ku tahan. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan semua orang. Namun hatiku hancur. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi luka yang dalam. Sementara itu, ibu perlahan menunduk, mengambil kotak kecil itu dengan tangan gemetar. Ia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka daripada kebahagiaan, lalu melangkah mundur, menjauh dari pelaminan. Aku merasa seluruh tubuhku runtuh bersamanya. Hari pernikahanku seharusnya menjadi hari yang penuh senyum, tawa, dan doa. Namun yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam. Suasana yang tadinya riuh berubah seperti terkunci dalam diam panjang setelah Budi melempar kotak kecil berisi selendang batik pemberian ibu. Aku masih duduk di pelaminan, tanganku gemetar di atas pangkuan. Rasanya jantungku dipukul keras, nafasku terengah, dan wajahku panas terbakar rasa malu. Semua mata tertuju pada kami, tapi tidak ada yang berani bersuara. Aku melihat ibu perlahan menunduk, meraih kotak kayu yang tergeletak di lantai panggung. Tangan tuanya bergetar ketika menyentuhnya, lalu ia memeluknya erat di dada. Wajahnya masih mencoba tersenyum. Tapi aku tahu, senyum itu rapuh, seolah hanya topeng untuk menutupi luka yang menganga. Ibu, bisikku nyaris tak terdengar. Aku ingin berlari, ingin memeluknya, ingin berteriak pada semua orang,
bahwa tidak ada yang lebih berharga dari cinta seorang ibu. Namun tubuhku kaku, seperti terikat rantai tak kasat mata. Aku terjebak di kursi pengantin, dengan mata yang basah menahan tangis. Budi, suamiku, duduk di sampingku dengan wajah datar. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi hanyalah hal sepele. Ia bahkan menyibukkan diri dengan senyum palsu pada tamu yang masih memberanikan diri maju untuk memberi ucapan selamat. "Selamat ya, semoga langgeng," kata seorang tamu dengan ragu. Aku hanya menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Rasanya aku tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Suasana di pelaminan tidak lagi sama. Tamu-tamu yang sebelumnya antusias kini menjadi canggung. Beberapa memilih pulang lebih cepat, sebagian hanya berbisik-bisik sambil melirikku. Bisikan itu menusuk telinga, membuatku semakin kecil di tengah keramaian. Kasihan sekali ibunya. Kenapa bisa sampai begitu? Memalukan. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan wajah ibu ketika menunduk memungut kotak itu terus menghantui. Itu adalah momen paling menyakitkan yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Setelah acara resmi selesai, aku mencari ibu. Aku menemukannya duduk di pojok ruangan belakang, jauh dari keramaian. Kotak kecil itu masih dalam pelukannya, dan matanya merah karena menangis. "Bu," suaraku parau, hampir pecah. Ibu menoleh, lalu buru-buru mengusap air matanya dengan ujung kerudung. Ia tersenyum, senyum yang dipaksakan. "Nak, jangan khawatirkan ibu. Semua baik-baik saja." Aku tidak bisa menahan diri. Air mataku jatuh deras. Aku langsung berlutut di depannya, memegang tangannya erat. "Maafkan Rina, Bu. Maafkan Rina. Hari yang seharusnya membuat ibu bahagia, malah jadi luka seperti ini." Ibu menggeleng pelan. Tangannya mengusap kepalaku dengan lembut. "Jangan salahkan dirimu, Nak. Bukan salahmu. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu dibahagia melihatmu menikah, meski sederhana, meski begini jadinya." Suaranya bergetar, dan aku tahu betapa berat kata-kata itu keluar dari bibirnya. Aku terisak. Aku ingin mengatakan banyak hal, ingin berteriak menolak semua yang terjadi. Tapi lidahku keluh. Budi tiba-tiba masuk ke ruangan itu. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. "Rina, ayo kembali ke depan. Banyak tamu masih menunggu." Aku menoleh dengan mata penuh air. "Budi, apa yang kamu lakukan tadi?" Itu terlalu kejam." Ia menghela napas, seolah bosan. "Aku hanya jujur. Masa kita harus menerima hadiah lusuh seperti itu di depan banyak orang? Kau sendiri tidak malu?" Aku tercekat. Kata-katanya menghantam dadaku lebih keras daripada apapun. "Itu bukan kain lusuh, Budi. Itu warisan keluarga. Itu tanda cinta ibuku." "Sebaik mana bisa kamu bicara begitu?" Budi menatapku dengan dingin. "Cinta tidak bisa dimakan, Rina. Orang-orang menilai dari apa yang mereka lihat. Dan aku tidak mau keluarga kita terlihat murahan." Aku ingin membalas, ingin menampar kata-katanya yang menusuk, tapi aku menahan diri. Ibu memegang tanganku, memberi isyarat agar aku diam. "Sudahlah, Nak," bisik ibu lirih. "Jangan bertengkar di depan banyak orang. Anggap saja tadi hanya angin lalu." Aku menunduk, air mataku jatuh ke lantai. Hatiku hancur, sisa acara berjalan hambar. Tidak ada lagi semangat dalam diriku. Aku hanya duduk di pelaminan dengan wajah yang kaku, menerima ucapan selamat yang terasa hampa. Senyumku hilang, berganti dengan topeng kosong. Malamnya, setelah semua tamu pulang, aku kembali mencari ibu. Beliau sedang membereskan piring di dapur, meski tubuhnya terlihat sangat lelah. "Bu, biar Rina saja yang bereskan." "Ibu istirahat," kataku. Ibu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu tidak bisa tidur kalau semua masih berantakan." Aku mendekat, memeluknya dari belakang. "Bu, Rina janji. Rina tidak akan biarkan siapapun merendahkan ibu lagi." Ibu terdiam, lalu menggenggam tanganku yang melingkari pinggangnya. "Nak, ingat pesan ibu. Kehormatan kita bukan ditentukan oleh kata orang, tapi oleh bagaimana kita menjaga diri. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan. Percayalah, doa ibu selalu menyertaimu." Air mataku kembali jatuh. Aku tahu ibu berusaha kuat, tapi aku juga tahu luka di hatinya sangat dalam. Malam itu, aku berbaring di ranjang pengantin yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan. Namun yang ada hanyalah kesunyian. Budi tertidur lelap di sampingku, sementara aku terjaga, menatap langit-langit. Peristiwa tadi terulang di kepalaku berkali-kali. Kotak kecil yang dilempar, wajah ibu yang meredup, bisikan tamu yang memalukan. Aku bertanya dalam hati, apakah ini awal dari pernikahan yang akan menuntunku pada kebahagiaan, atau justru awal dari penderitaan panjang?
Aku memejamkan mata, tapi tidak ada ketenangan. Hanya rasa sakit yang semakin menusuk, membekas dalam. Hari bahagia itu telah berubah menjadi luka yang akan sulit kering, setidaknya bagiku, dan terlebih lagi bagi ibu. Malam pertama setelah pesta usai seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan. Namun, bagiku dan ibu, malam itu justru menjadi malam penuh luka yang tak terucap. Tenda di halaman rumah masih berdiri, kursi-kursi berantakan, piring kotor menumpuk di dapur, dan lantai rumah terasa lengket oleh jejak makanan yang tumpah. Suasana pesta telah sirna, hanya meninggalkan sisa-sisa keramaian yang membuat hati semakin sepi. Aku berjalan pelan di lorong rumah, menatap ke segala arah. Semua terasa asing. Meski di dinding masih tergantung hiasan janur dan bunga melati, yang kucium bukanlah aroma wangi, melainkan getir. Budi sudah tertidur pulas di kamar. Ia berbaring dengan wajah tenang, seolah tidak ada yang pernah terjadi siang tadi. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Sementara aku duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan hati yang diliputi campuran amarah dan kecewa. Aku ingin bertanya, bagaimana bisa kamu tidur dengan begitu nyenyak setelah mempermalukan ibuku di depan semua orang? Tapi suara itu hanya tertahan di dalam dada. Bibirku terkunci dan air mata yang seharusnya sudah habis masih juga mengalir pelan. Aku tidak tahan berada di sana. Aku keluar kamar, melangkah ke ruang tengah. Lampu minyak masih menyala redup, cahayanya berkelip-kelip, membuat bayangan di dinding tampak seperti sosok yang ikut menangis bersamaku. Dari ruang belakang, terdengar suara lirih. Suara yang begitu ku kenal, doa ibu. Aku melangkah pelan mendekat. Di sudut ruangan, ibu duduk bersimpuh di atas sajadah, dengan kotak kecil berisi selendang batik di pangkuannya. Bahunya berguncang pelan, bibirnya bergetar mengucap doa-doa yang terdengar sendu. Ya Allah, suara ibu lirih, ampuni hambamu ini. Hamba hanya ingin kebahagiaan untuk anak hamba. Jangan biarkan Rina hancur karena kesalahan hamba. Aku menutup mulutku dengan telapak tangan, menahan isak yang ingin pecah. Mendengar doa ibu membuat hatiku semakin remuk. Ia tidak menyalahkan siapapun, bahkan tidak menyalahkan Budi yang sudah jelas mempermalukannya. Ia justru menyalahkan dirinya sendiri, seakan semua yang terjadi adalah akibat dari kelemahannya. Aku ingin menghampiri, ingin memeluknya dari belakang dan berkata bahwa semua ini bukan salahnya. Namun kakiku kaku, tubuhku hanya mampu berdiri di ambang pintu, mendengar setiap kata doanya. Ibu rela, ya Allah, ibu rela dihina, diremehkan. Asal anak hamba tidak jatuh dalam nestapa, berilah dia kekuatan, berilah dia hati yang tabah, lindungi pernikahannya. Meski ibu tahu jalan itu penuh duri, air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Aku menggigit bibirku keras-keras agar tangisku tidak terdengar. Ibu terus berdoa. Selesai membaca doa panjang, ia mengusap wajahnya, lalu menatap selendang batik itu. Jemarinya mengelusnya pelan, seolah menyentuh kenangan lama. Selendang ini dulu milik ibu. Ucapnya lirih, seakan berbicara dengan diriku yang kecil. Ibu simpan bertahun-tahun. Ibu ingin memberikan di hari bahagia Rina, tapi rupanya hadiah ini malah jadi aib. Maafkan ibu nak, aku tidak kuat lagi. Langkahku akhirnya maju, dan aku langsung berlutut di sampingnya. Bu, suaraku pecah. Jangan bicara begitu. Ibu tidak salah. Semua salah Rina. Rina yang tidak bisa melindungi ibu. Ibu terkejut, menoleh, lalu buru-buru mengusap air matanya. Nak, kenapa kamu bangun? Harusnya kamu istirahat. Aku menggeleng cepat, lalu memeluknya erat. Rina tidak bisa tidur, Bu. Rina tidak tenang. Wajah ibu terus ada di kepala Rina. Kata-kata Budi terus menggema di telinga Rina. Rasanya sakit sekali, Bu. Ibu mengusap punggungku pelan. Nak, dengarkan ibu. Hidup tidak selalu adil. Kadang kita dihina, dijatuhkan, meski kita tidak salah. Tapi yang penting, bagaimana kita menyikapinya. Jangan biarkan hati kita ikut kotor karena kebencian. Ibu tidak ingin kamu menyimpan dendam. Aku terisak, menempelkan wajahku di pangkuannya. Tapi Rina tidak bisa melupakan, Bu. Rina marah. Rina sakit hati. Rina malu di depan semua orang. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang begitu lembut. Nak, kehormatan itu bukan ditentukan oleh ucapan orang. Kehormatan kita ada di hati. Di cara kita menghormati diri sendiri dan orang lain. Biar orang berkata apa, kita tetap harus menjaga martabat kita. Aku terdiam. Kata-kata ibu menembus hatiku, meski sulit kuterima sepenuhnya. Malam itu, aku dan ibu duduk lama bersama. Tidak banyak kata, hanya tangisan yang sesekali pecah di antara doa-doa. Aku merasa kecil di hadapannya.
merasa gagal sebagai anak yang seharusnya bisa membuat ibunya bangga. Ketika aku kembali ke kamar, Budi masih tidur nyenyak. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya lama. Dalam hatiku, tumbuh pertanyaan yang tak bisa kujawab. Apakah aku bisa hidup bersama lelaki yang tega mempermalukan ibuku di depan banyak orang? Aku berbaring di sampingnya dengan mata terbuka. Kesunyian malam terasa menusuk. Setiap detik berjalan begitu lambat, seakan ingin membuatku terus mengingat peristiwa siang tadi. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan ibuku menangis lagi. Jika harus memilih, aku lebih rela kehilangan pernikahan ini daripada kehilangan kehormatan ibu. Namun, bagaimana aku bisa melawan takdir yang sudah terlanjur kujalani? Pertanyaan itu terus mengganggu, hingga akhirnya aku tertidur dalam pelukan kesedihan. Pagi pertama setelah pernikahan datang dengan dingin yang menusuk. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi suara ayam jantan sudah bersahutan. Aku terbangun lebih cepat daripada biasanya. Bukan karena semangat menyambut hari baru, melainkan karena resah yang terus mengganggu sejak semalam. Di sampingku, Budi masih terlelap. Wajahnya tenang, napasnya teratur, seolah-olah tidak pernah ada peristiwa buruk kemarin. Aku menatapnya lama, dan semakin lama semakin sesak. Bagaimana mungkin ia bisa tidur dengan begitu damai setelah melukai hati ibu? Aku bangun perlahan, mengenakan kerudung tipis, lalu keluar kamar. Di dapur ibu sudah bangun lebih dulu. Beliau duduk sambil menyiangi sayur kangkung, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Senyumnya tipis, tapi matanya masih menyimpan bayangan lelah. Bu, kenapa bangun sepagi ini? Harusnya ibu istirahat, kataku sambil menghampirinya. Ibu menoleh lalu tersenyum. Namanya juga sudah terbiasa, nak. Ibu tidak bisa tidur lama. Lagi pula, banyak yang harus dibereskan setelah kemarin. Aku duduk di sampingnya, membantu memetik daun. Suasana hening sejenak. Hanya suara air yang menetes dari ember di sudut dapur. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi lidahku keluh. Sampai akhirnya ibu sendiri yang bicara. Rina, jangan terlalu dipikirkan apa yang terjadi kemarin. Biar itu jadi urusan ibu. Kamu harus fokus membangun rumah tanggamu. Aku menunduk. Tapi Bu, Rina tidak bisa melupakan. Setiap kali memejamkan mata, yang Rina lihat hanya wajah ibu waktu itu. Ibu menepuk tanganku lembut. Nak, jangan biarkan luka itu membusuk. Kalau kamu terus menyimpannya, hatimu akan penuh kebencian. Kamu harus kuat demi dirimu sendiri. Aku mengangguk pelan, meski di dalam dada, api marah masih menyala. Kata-kata Budi masih menggema jelas. Aku tidak mau keluarga kita terlihat murahan. Hari itu berlalu dengan canggung. Setelah sarapan, beberapa tetangga datang membantu membereskan tenda. Budi lebih banyak diam, hanya sesekali memberi arahan dengan nada tinggi. Aku mencoba tersenyum di depan orang-orang, tapi di dalam hati, aku merasa rapuh. Siang hari, ketika rumah sudah lebih sepi, aku memberanikan diri mendekati Budi. Ia duduk di ruang tamu, membuka ponselnya tanpa peduli sekitar. Budi. Panggilku pelan, ia menoleh sekilas. Apa? Aku menelan ludah, lalu duduk di hadapannya. Aku ingin bicara tentang kemarin. Ia mendengus, seolah malas mendengar. Kenapa harus diungkit lagi? Sudah selesai, kan? Aku menggertakkan gigi, mencoba menahan emosi. Tidak, Budi. Itu belum selesai. Kamu mempermalukan ibu di depan semua orang. Kamu tahu betapa sakitnya itu bagi dia. Bagi aku juga. Budi menghela napas panjang, lalu menatapku dengan pandangan yang membuatku merasa kecil. Rina, dengarkan aku. Aku melakukan itu karena aku tidak mau keluarga kita dipandang rendah. Apa kamu tidak sadar? Semua tamu menilai kita dari apa yang mereka lihat. Kalau kita menerima hadiah seperti itu, apa kata orang? Aku menatapnya tidak percaya. Hadiah itu bukan sembarang hadiah. Itu selendang batik, peninggalan keluarga, simbol cinta seorang ibu pada anaknya. Kamu meremehkannya seakan itu sampah. Bagaimana bisa kamu berpikir begitu dangkal? Nada suaraku meninggi tanpa kusadari. Dadaku bergemuruh, air mata hampir jatuh. Budi meletakkan ponselnya, lalu bersandar dengan wajah dingin. Rina, kamu harus mulai belajar melihat kenyataan. Hidup bukan hanya soal perasaan. Kita hidup di tengah masyarakat. Kalau kamu tidak peduli pada pandangan orang, itu urusanmu. Tapi aku peduli. Aku punya nama baik untuk dijaga. Aku terdiam, terpukul oleh kata-katanya. Nama baik? Lalu bagaimana dengan kehormatan ibu? Apa itu tidak penting baginya? Nama baik apa yang kamu jaga, Budi? Kalau kamu melukai orang tuaku sendiri? Suaraku bergetar. Kamu pikir orang akan menghormatimu karena uangmu, padahal justru mereka melihat bagaimana kamu memperlakukan keluargaku. Budi mendengus lalu berdiri. Sudahlah Rina, aku tidak mau berdebat.
Kalau kamu tidak bisa mengikuti caraku, nanti kamu sendiri yang akan menyesal. Aku terpaku di kursi, tubuhku gemetar. Rasanya aku ingin berteriak, ingin melempar semua yang ada di meja, tapi aku menahan diri. Suara ibu yang selalu menasihatiku terngiang di kepala. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Namun, malam itu, saat aku kembali ke kamar, aku merasa dadaku hampir meledak. Gelombang marah, kecewa, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Aku tidak tahu harus kemana melarikan diri. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Mata bengkak, wajah pucat. Aku berbisik lirih pada bayanganku sendiri. Apa ini yang disebut pernikahan? Apa ini harga dari sebuah cinta? Air mataku jatuh lagi, membasahi baju tidurku. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai meragukan pilihan ini. Apakah benar aku bisa bertahan dengan lelaki yang tidak pernah memahami arti cinta keluarga? Dan di balik pertanyaan itu, ada rasa takut yang lebih besar. Bagaimana kalau semua ini baru permulaan? Hari-hari setelah pernikahan berjalan bagai bayangan kelabu. Setiap pagi aku terbangun dengan rasa berat di dada, seolah dunia menaruh beban di pundakku. Budi, yang dulu kuanggap sebagai pasangan hidup yang akan menuntunku pada kebahagiaan, kini seringkali menjadi sosok asing yang sulit kupahami. Aku mencoba menjalani peranku sebagai istri. Menyiapkan sarapan, merapikan rumah, tersenyum di depan tetangga yang datang berkunjung. Namun di dalam hati, senyum itu terasa hampa. Semua terasa dipaksakan. Budi semakin menunjukkan sikap yang membuatku tertekan. Ia sering pulang larut malam dengan alasan mengurus pekerjaan, meski aku tahu beberapa kali ia hanya berkumpul dengan teman-temannya. Saat di rumah pun, ia lebih banyak menatap ponsel daripada menatap wajahku. Aku berusaha sabar, berusaha menahan diri, tapi setiap kali mengingat cara ia memperlakukan ibu di hari pernikahan, sabar itu berubah jadi bara. Bara yang kian lama kian menyala. Suatu sore, ibu datang membawa sebakul sayur. Wajahnya tampak lebih segar dibanding hari-hari sebelumnya, meski garis kelelahan tetap ada di matanya. "Rina, ini ibu bawakan sayur dari kebun," katanya sambil tersenyum. Aku menyambutnya dengan pelukan erat. Kehadiran ibu selalu membuatku merasa hangat. Namun kehangatan itu hanya sebentar, sebab tak lama kemudian Budi pulang. Begitu melihat ibu duduk di ruang tamu, wajahnya berubah kaku. "Bu Sari ada di sini?" Suaranya terdengar datar. Ibu bangkit berdiri, menyambut dengan ramah. "Iya, Nak Budi. Ibu hanya mampir sebentar, bawakan sayur untuk kalian." Budi melirik sebakul sayur itu, lalu menghela napas panjang. "Ibu tidak usah repot-repot, kami bisa beli di pasar. Lagi pula, aku tidak suka makan sayur dari kebun, tidak segar." Aku menoleh cepat, menatapnya dengan mata membara. "Budi, jangan bicara begitu. Ibu sudah susah payah bawakan ini untuk kita." Ibu tersenyum getir, berusaha menengahi. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya ingin membantu. Kalau tidak suka, anggap saja ibu hanya mampir sebentar." Hatiku teriris. Mengapa ibu yang harus mengalah? Mengapa ia yang harus menanggung kata-kata dingin itu, padahal niatnya hanya tulus? Setelah ibu pulang, aku tidak bisa lagi menahan amarah. Aku mendatangi Budi yang sedang membuka baju kerjanya. "Kenapa kamu selalu memperlakukan ibu seperti itu? Apa salahnya dia? Apa salahnya sayur yang dibawanya?" Suaraku bergetar menahan tangis. Budi menatapku sekilas, lalu duduk di kursi tanpa rasa bersalah. "Rina, kamu harus tahu batas. Sekarang kamu sudah menikah, kamu tinggal di rumahku. Aku tidak mau orang lain, bahkan ibumu sendiri, terlalu sering ikut campur dalam hidup kita." Aku menatapnya tak percaya. "Ikut campur? Itu ibuku, Budi. Dia hanya datang membawa sayur. Apa itu yang kamu sebut ikut campur?" Budi mengangkat bahu. "Kecil memang, tapi lama-lama bisa jadi besar. Aku tidak mau rumah tangga kita diatur oleh orang luar." Darahku mendidih. "Ibumu? Orang luar?" "Dia bukan orang luar, Budi. Tanpa dia, aku tidak akan ada di sini. Kamu harus belajar menghargainya." Budi berdiri, wajahnya mengeras. "Cukup, Rina. Jangan membanding-bandingkan aku dengan ibumu. Aku suamimu sekarang. Tugasmu adalah taat padaku, bukan membela dia setiap saat." Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada pisau. Aku merasa seakan-akan dinding antara aku dan dia semakin tinggi, semakin tebal. Malam itu aku menangis di kamar. Tanpa peduli apakah Budi mendengar atau tidak, aku merasa terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Satu sisi ada ibuku, sumber kasih sayang dan kekuatan. Di sisi lain ada suamiku, lelaki yang seharusnya menjadi pelindung, tapi justru membuatku terluka. Keesokan harinya, aku menemui ibu. Aku tidak bisa lagi menahan beban ini sendiri. "Bu," kataku sambil memeluknya erat.
Rina tidak sanggup lagi. Budi selalu memperlakukan ibu dengan dingin. Rina tidak tahu harus bagaimana. Ibu mengusap kepalaku lembut. Nak, jangan menyerah. Semua rumah tangga pasti diuji. Mungkin Budi hanya butuh waktu. Jangan biarkan amarahmu menguasai. Ingat, doa itu senjata kita. Aku menangis di pangkuannya. Tapi ibu, setiap kali melihat wajahnya, yang terbayang hanya saat ia mempermalukan ibu. Bagaimana Rina bisa melupakan itu? Ibu terdiam lama, lalu berkata dengan suara lirih, "Nak, kadang luka memang tidak bisa hilang begitu saja. Tapi kita bisa memilih, apakah luka itu akan membuat kita hancur, atau membuat kita lebih kuat." Aku mengangguk, meski hatiku masih gamang. Kata-kata ibu seperti cahaya di tengah gelap, tapi gelap itu masih terlalu pekat untuk kutembus. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menahan diri. Namun setiap kali Budi membuka mulut dan merendahkan ibu, hatiku kembali retak. Retakan itu makin lama makin dalam, dan aku tahu, suatu saat nanti, dinding yang kupertahankan dengan air mata ini akan runtuh juga. Gelombang dalam dadaku semakin tak terkendali. Aku merasakan badai itu semakin dekat, siap menghantam kapan saja. Dan aku mulai sadar, mungkin aku harus memilih, bertahan dengan luka atau bangkit melawan meski risikonya besar. Hari itu langit tampak mendung sejak pagi. Angin bertiup kencang membawa hawa panas bercampur debu. Suasana di dalam rumah tidak kalah pengapnya. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba menenangkan diri, tapi jantungku berdegup terlalu kencang. Semalam aku mendengar kabar dari tetangga. Budi terlihat di warung kopi bersama seorang perempuan. Mereka tertawa akrab, seolah tidak peduli dengan tatapan orang. Aku tidak ingin langsung percaya, tapi hatiku sudah penuh dengan luka. Satu kabar kecil saja cukup membuat dinding kesabaranku nyaris runtuh. Ketika Budi pulang siang itu, aku langsung menyapanya dengan wajah tegang. "Budi, kita perlu bicara." Ia melepas sandal dengan malas, lalu duduk di kursi. "Bicara apa lagi?" Aku capek. Aku menelan ludah, lalu berkata dengan suara bergetar. "Aku dengar kamu bersama seorang perempuan tadi malam." "Benarkah?" Budi menatapku dengan dingin, tanpa rasa bersalah. "Kalau iya, kenapa?" "Dia hanya teman." Amarahku meledak. "Teman? Teman macam apa yang membuatmu tertawa sampai lupa waktu? Kamu bahkan tidak pulang tepat waktu." "Apa itu seorang suami?" Budi berdiri, suaranya meninggi. "Jangan mengatur aku, Rina. Aku sudah cukup lelah dengan sikapmu yang selalu membela ibumu. Sekarang kamu mau menuduhku macam-macam? Kamu tidak tahu diri." Hatiku bergetar hebat. "Tidak tahu diri? Aku hanya menuntut apa yang seharusnya jadi tanggung jawabmu sebagai suami. Nah, jangan alihkan kesalahanmu pada ibu." Tepat saat itu, ibu masuk dari dapur dengan wajah cemas. "Nak, Budi, tolong jangan bertengkar di depan ibu. Tenanglah dulu." Namun Budi justru menatap ibu dengan tajam. "Ibu Sari, maaf kalau saya jujur. Sejak awal saya merasa kehadiran ibu terlalu banyak mencampuri rumah tangga kami. Rina jadi tidak bisa fokus sebagai istri. Semua selalu kembali ke ibu. Saya tidak tahan lagi. Aku terperanjat, wajahku memanas. Budi, jangan bicara begitu pada ibu. Dia tidak pernah mencampuri urusan kita. Justru kamu yang tidak pernah menghargainya." Ibu mencoba menengahi dengan suara bergetar. "Nah, Budi, ibu tidak berniat mencampuri. Ibu hanya ingin membantu, agar kalian tidak merasa repot." Tapi Budi mengangkat tangan, menghentikan kata-kata ibu. "Tidak, Bu. Bantuan itu justru membuat Rina manja. Dia tidak pernah bisa berdiri sendiri. Saya ingin rumah tangga ini berjalan sesuai aturan saya, bukan sesuai dengan bayangan ibu." Aku merasa darahku mendidih. Air mataku jatuh deras, bukan karena lemah, tapi karena marah yang sudah tak terbendung lagi. Aku tidak bisa diam lagi, Budi. Suaraku menggema di ruang tamu. "Kamu boleh merendahkan aku, tapi jangan pernah merendahkan ibu. Dia adalah segalanya bagiku. Kalau kamu tidak bisa menghormatinya, bagaimana aku bisa menghormati kamu sebagai suami?" Budi menatapku dengan wajah merah padam. "Kalau begitu, silakan pilih, Rina. Aku atau ibumu." Kata-kata itu jatuh seperti petir yang membelah langit. Ruangan mendadak hening. Hanya terdengar suara detak jantungku sendiri yang berdentum keras. Ibu menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Aku berdiri, tubuhku gemetar. Tapi hatiku justru semakin teguh. Jangan pernah menempatkanku pada pilihan itu, Budi. Karena kamu pasti tahu siapa yang akan kupilih. Budi melangkah maju, wajahnya semakin menegang. "Kamu berani melawan aku?" Aku menatapnya dengan mata yang penuh air, tapi juga penuh keberanian. "Aku tidak melawan. Aku hanya menjaga kehormatan ibuku. Jika itu yang kamu sebut melawan, maka biarlah." Ibu menangis terseduh, mencoba meraih tanganku. "Nak, jangan berkata begitu.
Ibu tidak ingin rumah tanggamu hancur karena ibu. Aku memeluknya erat. Bukan salah ibu, Bu. Semua ini karena Budi tidak pernah belajar menghargai. Budi terdiam, napasnya memburu, tangannya mengepal, wajahnya keras. Namun kali ini aku tidak lagi takut. Semua rasa takut itu sudah digantikan oleh tekad yang menyala. Badai itu akhirnya benar-benar datang. Pertengkaran kami tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Tembok kesabaran yang selama ini kutahan akhirnya runtuh. Dan aku tahu, sejak saat itu, rumah tangga kami tidak akan pernah sama lagi. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut, memandang ke arah pintu yang tertutup rapat. Aku tahu pilihan besar ada di depan mataku. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan, apakah aku harus melepaskan pernikahan ini? Demi kehormatan ibu dan demi harga diriku sendiri. Malam setelah badai itu, aku terjaga hampir semalaman. Ruangan kamar begitu sesak, seolah dinding-dindingnya ikut menekan dadaku. Budi tidur di sisi ranjang dengan wajah tegang, meski matanya terpejam. Aku tahu, dalam dirinya juga ada api yang masih menyala. Namun aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak lagi berusaha menyentuh atau membujuknya. Aku hanya duduk di lantai, memeluk lutut, memandang keluar jendela yang gelap. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Aku merasa kosong, tapi di tengah kekosongan itu, ada percikan kecil yang mulai menyala, sebuah tekad yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Pagi harinya, aku memutuskan keluar rumah lebih awal. Aku berjalan menuju rumah ibu. Langkahku cepat meski mataku masih bengkak karena menangis. Sesampainya di sana, ibu sedang menyapu halaman. Ya, tampak terkejut melihatku datang sepagi itu. "Rina, kenapa tidak di rumah? Bagaimana dengan Budi?" Tanyanya cemas. Aku langsung memeluknya erat. "Bos, aku tidak sanggup lagi." Semalam dia menyuruhku memilih antara dia atau ibu. Bagaimana bisa seorang suami berkata begitu? Ibu terdiam, sapunya terjatuh ke tanah. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia mengelus punggungku pelan, mencoba menenangkan. "Nak, jangan salahkan dia sepenuhnya. Mungkin dia hanya terbawa emosi." Aku menggeleng kuat. "Tidak, Bu. Itu bukan sekadar emosi. Itu sudah menunjukkan siapa dirinya. Kalau dia bisa berkata begitu sekarang, apa jaminannya dia tidak akan lebih kejam nanti?" Ibu menarik napas panjang. "Nak, hidup berumah tangga memang tidak mudah. Tapi jangan terburu-buru mengambil keputusan. Pikirkan baik-baik. Apapun pilihanmu, ibu akan selalu mendukungmu." Aku menatap wajahnya. Keriput di sudut matanya semakin jelas. Tanda perjuangan dan pengorbanan sepanjang hidupnya. Aku merasa bersalah seolah luka yang dideritanya adalah akibat dari pilihanku sendiri. "Bu, Rina tidak ingin membuat ibu kecewa lagi. Tapi Rina juga tidak bisa terus hidup dalam penghinaan. Rina ingin kuat, Bu. Rina ingin belajar berdiri di atas kakiku sendiri." Ibu tersenyum samar, meski matanya masih basah. "Itu yang ibu harapkan, Nak. Jadilah perempuan yang kuat, bukan perempuan yang hanya bergantung pada orang lain. Ingat, kehormatanmu bukan ditentukan oleh siapa suamimu, tapi oleh bagaimana kamu menjaga dirimu sendiri." Kata-kata itu menancap dalam di hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada jalan yang terbuka. Jalan yang mungkin penuh duri, tapi setidaknya memberiku harapan. Hari-hari berikutnya aku mulai berubah. Aku tidak lagi menunggu belas kasih dari Budi. Aku mulai mengurus diriku sendiri, membantu ibu di kebun, dan diam-diam mencari pekerjaan sederhana di desa. Aku ingin membuktikan pada diriku bahwa aku bisa berdiri. Meski tanpa sandaran yang kokoh, Budi tentu saja tidak senang. "Rina, kenapa kamu repot-repot membantu ibumu di kebun? Itu bukan tugasmu. Tugasmu di rumah menungguku pulang," katanya dengan nada marah. Aku menatapnya dengan tenang, meski jantungku berdegup kencang. "Budi, aku bukan boneka yang hanya duduk menunggu. Aku ingin membantu ibu. Kalau kamu tidak bisa menghargai itu, setidaknya jangan melarangku." Budi menatapku tajam. "Kamu mulai berani melawan sekarang?" Aku menghela napas. Bukan melawan. Aku hanya mulai menyadari siapa diriku. Dan aku tidak mau lagi hidup dalam ketakutan. Percakapan itu membuat Budi marah besar. Ia membanting pintu dan pergi tanpa pamit. Namun anehnya, kali ini aku tidak menangis. Justru ada rasa lega dalam diriku. Rasa lega karena aku sudah berani mengucapkan apa yang seharusnya kuucapkan sejak lama. Malamnya, aku kembali duduk bersama ibu. Kami berbicara lama, bukan tentang luka, tapi tentang masa depan. "Bu, Rina ingin bekerja. Meski kecil, setidaknya Rina bisa membantu ibu dan bisa berdiri dengan kaki sendiri." Ibu menatapku dengan bangga. "Itu keputusan yang baik, Nak.
Ibu tidak pernah memintamu untuk jadi sempurna. Ibu hanya ingin kamu berani menentukan jalanmu sendiri. Aku tersenyum samar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa ada cahaya kecil di ujung luka ini. Cahaya itu mungkin redup, tapi cukup untuk menuntunku keluar dari gelap. Aku tahu perjalanan masih panjang. Aku tahu Budi tidak akan berubah begitu saja. Tapi aku juga tahu, aku sudah tidak sama seperti dulu. Aku bukan lagi Rina yang diam dan hanya menelan luka. Aku adalah Rina yang baru, Rina yang berani menjaga kehormatan ibunya, dan berani menjaga dirinya sendiri. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan menyerah. Luka ini akan jadi kekuatan, bukan kelemahan. Hari-hari setelah pertengkaran besar itu terasa seperti ujian panjang. Rumah menjadi sunyi. Aku dan Budi jarang bicara. Bahkan jika terpaksa, hanya sekadar kata singkat yang dingin. Tidak ada lagi hangat. Tidak ada lagi senyum yang menenangkan. Aku sadar, retakan di hati kami sudah terlalu dalam. Dan aku tidak lagi punya tenaga untuk menutupinya dengan pura-pura. Pagi itu, aku duduk di serambi rumah ibu. Angin sepoi berhembus, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Ibu menjerang air di dapur, sementara aku memandang ke jalan yang basah. Di sanalah, untuk pertama kalinya sejak lama, aku berani bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus tetap bertahan? Ketika Budi datang siang itu, suasana menjadi tegang. Ia membawa wajah yang lebih dingin dari biasanya. Duduk tanpa basa-basi, lalu menatapku tajam. Rina, aku sudah memikirkan semuanya, katanya dengan nada tegas. Kalau kamu ingin terus bersama ibumu, aku tidak bisa menjamin rumah tangga kita bertahan. Aku ingin istri yang sepenuhnya menjadi milikku, bukan milik keluarganya. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak di dada. Budi, aku tidak pernah meminta untuk memilih. Kamu sendiri yang memaksaku. Dan aku sudah tahu jawabannya. Ia mengernyit, wajahnya semakin menegang. Apa maksudmu? Aku menatapnya dalam, kali ini tanpa ragu. Aku memilih ibu. Aku memilih kehormatan. Karena kalau kamu tidak bisa menghormati ibuku, itu berarti kamu juga tidak bisa menghormati aku. Dan aku tidak ingin hidup dengan seseorang yang tidak tahu apa arti keluarga. Wajah Budi memerah. Jadi kamu mau meninggalkan aku? Kamu tega menghancurkan pernikahan kita hanya karena perempuan tua itu? Hatiku perih mendengar kata-katanya. Tapi justru disitulah aku semakin yakin. Jangan pernah sebut ibu dengan kata-kata seperti itu. Dialah yang mengajarkan aku arti kesetiaan, arti cinta yang tulus. Kamu bisa menghina aku, tapi jangan pernah menghina ibu. Karena tanpa dia, aku bukan siapa-siapa. Budi berdiri dengan emosi yang meluap. Ia ingin berkata lebih banyak. Tapi aku juga berdiri, menatapnya dengan mata yang penuh air mata sekaligus keteguhan. Aku sudah cukup, Budi. Aku tidak akan menanggung penghinaan lagi. Kalau kamu tidak bisa berubah, maka biarlah ini jadi akhir dari perjalanan kita. Aku tidak takut lagi. Aku lebih baik hidup sederhana bersama ibu, daripada hidup dalam kemewahan tapi kehilangan harga diri. Hening. Hanya suara angin yang terdengar di luar. Budi menatapku lama, lalu akhirnya menghela napas kasar. Tanpa sepatah kata, ia berbalik pergi, meninggalkan aku dan ibu yang berdiri di serambi dengan hati yang campur aduk. Air mataku jatuh deras, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena lega. Beban yang selama ini menjerat leherku akhirnya terlepas. Ibu mendekat, menggenggam tanganku erat. Nak, apakah kamu yakin dengan keputusan ini? Aku menatap matanya, lalu tersenyum kecil di balik tangis. Ya, Bu, aku yakin. Aku memilih ibu, aku memilih kehormatan, aku memilih diriku sendiri. Kami saling berpelukan lama. Pelukan itu hangat, penuh cinta, penuh air mata. Aku tahu jalan di depanku tidak mudah. Aku tahu akan banyak bisik-bisik tetangga, banyak cibiran yang menyalahkanku, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Beberapa minggu kemudian, hidup kami mulai berjalan dengan ritme baru. Aku membantu ibu di kebun, lalu mulai menjual hasil panen kecil-kecilan di pasar. Capek memang, tapi ada kepuasan tersendiri ketika aku bisa membawa pulang uang hasil kerja keras sendiri. Orang-orang desa tentu saja bertanya-tanya, mengapa aku sering terlihat bersama ibu tanpa Budi di sisi? Ada yang bergosip, ada yang menyayangkan. Tapi aku sudah belajar, mulut orang tidak bisa dikendalikan. Yang bisa kujaga hanyalah hatiku sendiri. Suatu sore aku duduk bersama ibu di teras. Matahari senja memancarkan warna keemasan yang indah, menyinari wajah ibu yang teduh. Bu, aku berkata pelan, terima kasih sudah selalu ada untuk Rina. Meski hidup tidak sesuai harapan, Rina tidak menyesal. Karena justru dari semua luka ini,
Rina belajar apa itu cinta yang sebenarnya. Ibu tersenyum, menatapku penuh kasih. Nak, cinta sejati tidak selalu ada di dalam pernikahan. Kadang cinta sejati ada dalam keluarga, dalam pengorbanan seorang ibu, atau dalam keberanian seorang anak. Jangan pernah merasa gagal. Kamu tidak gagal. Kamu justru menang, karena kamu memilih tetap menghargai dirimu sendiri. Aku terdiam, menahan air mata haru. Kata-kata ibu menenangkan luka yang masih menganga. Hari itu aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu berarti bersama seseorang. Kadang kebahagiaan adalah ketika kita mampu menjaga kehormatan, mampu melindungi orang yang kita cintai, dan mampu berdiri meski dunia seolah ingin menjatuhkan. Dan itulah aku kini. Aku adalah Rina, seorang perempuan yang pernah jatuh, pernah dihina, tapi memilih bangkit. Kehormatan dan cinta yang sejati. Itulah yang kupeluk erat, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap wajah ibu yang sudah terlelap di sampingku. Senyum kecil terukir di bibirku. Bu, bersama ibu, Rina tidak akan pernah merasa sendiri. Kehormatan ini, cinta ini, adalah anugerah yang tak terganti.